Nah, keputusan Gibran mundur saat anak memulai tahun ajaran baru ini, jelas ini hal krusial loh. Satu hal ini jadi perbedaan mencolok antara Jokowi dan Gibran. Saat jadi wali kota, Jokowi sering banget belusukan, datang ke tokoh-tokoh warga, hanya diantar sopir, tidak ada orang lain itu. Entah nongkrong di wedangan, di warung kopi, ngobrol mulai hal-hal yang biasa aja itu. Ya, hal penting atau yang hanya bercanda-bercanda juga biasa. Termasuk hari Sabtu Minggu loh, atau hari libur nasional. Nah, kenapa Jokowi bisa? Karena tahu konsekuensinya serta anaknya sudah beranjak dewasa. Praktis waktu itu hanya Kaisang yang masih kecil. Lalu Bu Iriana fokus urus rumah tangga. Kegiatan PKK tingkat kota lah misalnya. Ya hanya sekali dijalaninya. Nah, mendidik serta membesarkan 3 putranya dijalani sendiri. Tanpa pas pampres satupun loh. Lah mau jadi wali kota kok ada pas pampres. Di Solo adanya Linmas itu. Sama Satpol PP. Kalau pas pampres kan nggak ada itu. Lah beda sama selfie. Gedein 2 anak dengan bantuan pas pampres. Kemana-mana dikawal. Tiap Sabtu Minggu hampir jarang tuh wali kota punya acara sama warga di Solo tuh nggak pernah. Apalagi malam hari nggak ada ceritanya tuh. Berapa orang yang sempat ditemui di luar jam kerja? Wah, Om Begawan kaget nih. Kemarin itu tiba-tiba Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Surakarta. Alah, mundurnya kok ya sekarang loh. Dan alasan yang diajukan itu susah diterima nalar. Ya katanya mau persiapan lah, mau belanja masalah lah, mau menyelesaikan beberapa tugas yang belum tuntas lah, dan lainnya. Ya memang sih mundurnya sulungnya Pak Jokowi dari jabatan wali kota Solo. Itu sesuai dengan yang pernah Om Begawan sampaikan. Ya kudune itu minimalnya mundurnya ya waktu definitif ditetapkan KPU tanggal 24 April dulu, bukan sekarang ini. Nah, pilihan tepat mundur itu sebelum Pilpres harusnya, sebelum KPU menetapkan pemenang Pilpres atau jelang dilantik. Nah sekarang ini momennya apa? Apa yang menyebabkan masih ngajuin surat juk pindahan ke Jakarta? Dalam prediksi Om Begawan ini, kenapa pindahnya sekarang? Ya karena ini awal tahun baru sekolah. Senin depan tanggal 22 anak sekolah mulai masuk. Sehingga disengaja mendekati masuk sekolah. Ngomong harus tahu loh. Ini Om Begawan nggak nyinyir loh, ini prediksi. Apa urusannya dia sama urusan masuk sekolah? Nah, kan anaknya itu Jan Etes sama Lembah Mana sudah pada sekolah. Masuk sekolahnya ya Senin depan itu. Jadi nggak kelamaan nunggu masuk begitu di Jakarta. Jika mundur dari jabatan wali kota loh. Untuk kemudian pindah ke Jakarta. Ya mesti menyesuaikan jadwal anak. Di sini ada kekhawatiran besar Om Begawan atas nasib bangsa kita ini. Lah kok sing dipikir keluarga. Jadi pemimpin nomor 2 di Indonesia loh. Harusnya mikir rakyat atau malah keluarganya. Om Begawan bukan termasuk orang yang menganggap sepele soal urusan anak loh. Apalagi anak-anak balita. Perhatian orang tua harus penuh demi masa depannya. Lah bukankah semestinya soal beginian itu sudah rampung atau selesai diantisipasi sebelumnya? Walah. Ini terbuka sudah jawabannya. Mengapa syarat jadi capres dan cawapres berusia 40 tahun itu terkait dengan kematangan berpikir? Utamanya tentang konsekuensi pilihan. Lah mau bagaimanapun, usia Gibran masih 36 tahun. Kedewasaan berpikirnya belum di titik atas ini. Masih ada egois dalam dirinya. Bukan berarti memperhatiin anak itu tidak penting loh ya. Keliru kalau menyimpulkan begitu. Ini masalah negara, masalah memimpin. Jadi begini, mestinya sebagai politisi sebelum memutuskan sesuatu itu harus tahu semua risiko yang bakal dihadapinya kelak. Jika menang dalam kontestasi, apa yang bakal terjadi pada keluarganya sudah dipikirkan. Demikian pula jika kalah. Lah jadi politisi tapi masih pengen agenda
sama keluarga tiap Sabtu Minggu nggak mau diganggu, ya sebaiknya jangan jadi politisi lah. Ini rakyat jadi korban, jadi pegawai saja, pegawai negeri, atau ya jadi pengusaha lah. Supaya ngatur dirinya sendiri, ngatur waktunya sendiri. Nah, jadi wali kota masih mungkin lah, apalagi di kota Solo yang wilayahnya relatif kecil dan tidak ada kendala geografis. Ya semakin besar wilayah, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan buat ngurusi itu. Membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak. Nah, ini Om Begawan ya, menyampaikan biar masyarakat paham loh. Makanya, dulu entah di episode berapa itu, saya lupa Om Begawan itu. Pernah saya sampaikan itu. Mundur dari wali kota paling ideal ya saat ditetapkan sebagai calon. Waktu definitif itu. Ya toh tanggal 24 April kalau tidak salah. Itu menunjukkan totalitas berpikir dan serius menghadapi pertarungan demokrasi. Bukan hanya cuti saja. Sebab jika hanya cuti yang diajukan, itu memperlihatkan kayak untung-untungan. Nek menang ya syukur, nggak menang ya balik lagi kerjaan lama. Ini tidak fair ini. Tidak adil dan tradisi ini mestinya diputus ini. Secara regulasi harusnya sifatnya jelas. Orang yang mencalonkan diri mestinya serius. Bukan buat nyari kerjaan. Nyari pekerjaan anyar yang kemarin bubrok, cari yang baru, apalagi sifatnya hanya untung-untungan, kayak main judi aja. Atau mundurnya usai ditetapkan jadi pemenang kontestasi, seperti yang saya katakan tadi, sebagai bentuk menghargai para pemilihnya. Masa sih sudah terpilih masih gondeli pekerjaan lama dengan alasan masih punya pekerjaan yang mau diselesaikan. Lah setiap keputusan menanggung konsekuensi atau resiko harusnya sudah tahu. Dan dalam politik, risiko itu mesti diambil atau dirasakan. Jika tidak mundur, baik saat mendaftar kontestasi atau ditetapkan jadi pemenang kontestasi, maka jalan terakhir mundur ya menjelang pelantikan. Setidaknya seminggu atau 10 hari jelang pelantikan. Gitu. Ini secara pribadi ini, Om Begawan menilai ini. Demi baiknya demokrasi, maka mundur pada saat ditetapkan sebagai calon itu menempati posisi tertinggi. Nah, dicalonkan oleh partai pengusung, mundur dari jabatannya itu baru sip. Seperti apa yang dilakukan calon wakil presidennya Pak Ganjar, Profesor Mahfud. Artinya si kandidat mampu menunjukkan dirinya serius mau bekerja untuk rakyat. Dia tidak ingin diganggu urusan lain yang tidak terkait dengan pencalonannya. Lihat kebijakan pemerintah tentang pejabat kepala daerah yang berniat mencalonkan diri, maka dia bakal diganti loh. Kenapa hal itu tidak diterapkan buat kepala daerah yang bukan dari pejabat pengganti? Misalnya seorang bupati atau wali kota, besok mau mendaftar gubernur. Ya dia mesti mundur usai ditetapkan calon gubernur oleh KPU. Lah, keputusan mundurnya itu menghargai partai pengusungnya. Dan kalau dia maju sebagai calon independen, dia menghargai rakyat yang menyerahkan KTP sebagai bukti dukungannya, sebagai syarat pencalonannya. Lah seseorang yang ditetapkan KPU sebagai pemenang kontestasi, kemudian mengundurkan diri, itu punya poin kedua bagi Om Begawan ini. Setidaknya dia menghormati dan berterima kasih pada pemilihnya. Dia ingin segera melepas semua jabatan agar bisa konsentrasi dengan tugas barunya. Menerima mandat baru maksudnya. Dan tidak kemudian menganggap hal yang biasa aja dan nilai terendah yang mundur jauh waktu atau hari setelah ditetapkan sebagai pemenang kontestasi. Ya ini sama seperti orang hanya nguber jabatan. Ingin tetap pendapatnya berhenti barang 1,5 bulan roh. Ya ini yang sering tidak dipahami rakyat ini. Masyarakat nggak paham ini. Apalagi para pendukung-pendukungnya, pemuja-pemujanya. Mikir sampai situ. Kita berhak loh menuntut mereka bersikap layaknya seorang pemimpin. Bukan pemimpi. Nah, keputusan Gibran mundur saat anak memulai tahun ajaran baru ini. Jelas ini hal krusial loh. Satu hal ini jadi perbedaan mencolok antara Jokowi dan Gibran. Saat jadi wali kota, Jokowi sering banget belusukan. Datang ke tokoh-tokoh warga. Hanya diantar sopir. Tidak ada orang lain itu. Entah nongkrong di wedangan, di warung kopi, ngobrol mulai hal-hal yang biasa aja itu. Ya, hal penting atau yang hanya bercanda-bercanda juga biasa. Termasuk hari Sabtu Minggu loh, atau hari libur nasional. Nah, kenapa Jokowi bisa?
Karena tahu konsekuensinya serta anaknya sudah beranjak dewasa. Praktis waktu itu hanya Kaisang yang masih kecil. Lalu Bu Iriana fokus urus rumah tangga. Kegiatan PKK tingkat kota lah misalnya. Ya hanya sekali dijalaninya. Mendidik serta membesarkan 3 putranya dijalani sendiri. Tanpa pas pampres satupun loh. Lah mau jadi wali kota kok ada pas pampres. Di Solo adanya Linmas itu. Sama Satpol PP. Kalau pas pampres kan nggak ada itu. Lah beda sama Selfie. Gedein 2 anak dengan bantuan pas pampres. Kemana-mana dikawal. Tiap Sabtu Minggu hampir jarang tuh wali kota punya acara sama warga di Solo tuh nggak pernah. Apalagi malam hari nggak ada ceritanya tuh. Berapa orang yang sempat ditemui di luar jam kerja? Lah kemarin pas belanja masalah di Jakarta aja, itu posisinya masih wali kota. Wah, harusnya bekerja untuk rakyat Surakarta yang memilihnya dulu. Nggak ngajeni sama masyarakat Surakarta. Itu dilakukan di hari dan jam kerja. Yang kayak ginian ini memperlihatkan kematangan seorang pemimpin. Belum melekat dalam dirinya. Ingat loh. Jabatan kepala negara, kepala pemerintahan termasuk gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, atau bupati dan wakilnya, bukan sekedar kepala pemerintahan, tapi juga kepala daerah. Jam kerjanya ya 24 jam. Dari jam 0 sampai jam 0 kembali. Nah, sebab fasilitas melekat dalam dirinya. Awang rumah dinas, jabatan, serta operasionalnya disediakan cukup dan turah. Itu memberi makna agar seorang pemimpin bisa fokus ngurut rakyatnya, digaji oleh pajak rakyat. Nah, itu masih urusan-urusan biasa. Bayangkan bila ada masa emergensi, entah gempa bumi, banjir, longsor, hingga pandemi. Tapi ya kita doakanlah negara ini aman dari semua itu. Jangan lagi ada pandemi lagi. Tapi seandainya itu terjadi, seorang pemimpin kan harus segera ngurus, turun ke lapangan, jam berapapun, waktu kapanpun. Bagaimana nasib rakyat Indonesia 5 tahun mendatang? Dipimpin oleh pemimpin yang satunya sudah manula, sementara wakilnya masih terbebani dengan anak-anak yang masih balita. Ya semoga lah masyarakat bisa disejahterakan. Tapi Om Bengawan yombo ini. Ya udahlah, ini pesan dari Om Bengawan supaya didengar dan masyarakat paham akan semuanya. Politik di Indonesia seperti ini. Salam Bengawan, salam ngobrol. Dadah.